ya Dek, ada satu materi yang saya mau sampaikan, terus nanti kalian pelajari karena nanti insya Allah hari Rabu kita ujian kan. Em, Berarti materi yang hari ini juga masuk ke buku UAS. iya karena sirkonektor ya Ibu bahas. Ibu ngacunya di buku William Segui ya, dengan bukunya Abijah. Oh ini. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang balok komposit, metode plastis dengan elastis ya. Eh, Kalau metode plastik kan plastis itu terdapat di tiga case ya, case A, case B, dan case C tergantung dengan syaratnya. Terus kita hitung kekuatan luntur desain dengan kekuatan luntur yang diizinkan. Terus cara elastis itu kita melihat, kita menghitung tegangan-tegangan yang terjadi baik serat atas, serat bawah pada plat, dan serat atas pada beam ya, beam baja. Kita hitung tegangannya, terus kita ekuivalenkan nanti di situ ada pembagian nilai N. N itu adalah rasio modular. Jadi tegangan akibat momen itu adalah momen kali jarak M kali Y per I. Ya, nanti kita bisa kalikan dengan N tergantung dari posisinya yang kita tinjau di mana. Kalau di bagian beton, karena kita ekuivalenkan beton ke baja, maka kita mesti kalikan dengan N-nya aja. M kali Y gitu ya, inersia transformasi ya, yang sudah dikomposisikan. Terus, yang case-case yang tadi itu yang cara plastis, case A, case B, case C, kita hitung momen nominalnya, kekuatan luntur izin dengan kekuatan luntur desain, LRFD dengan ASD ya, kita kalikan V dengan dibagikan omega, seperti itu ya. Case-case-nya itu tergantung kalau dia tekannya lebih kecil daripada tariknya atau tekannya lebih besar daripada tariknya. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah penghubung geser, sirkonektor ya. Kita bisa dilihat di halaman 221 di bukunya William. 221 tuh di bukunya Abigail ya. Kalau nggak salah yang jelas kalian baca lah itu ya. Dengan di bukunya William itu di halaman 569. Jadi dia menyampaikan bahwa gaya geser horizontal yang harus ditransfer antara beban dan baja itu sama dengan gaya tekan dalam beton kompresif. Nah, gaya tekan dalam beton apa? Berarti 0,85 kali F aksensi dikali AC. Itu kita bisa lambangkan dengan V aksen, ya. Terus gaya geser tekan di dalam beton juga itu bisa kita ambil dari gaya kan rumus keseimbangan C sama dengan T kan. C itu 0,85 kali F aksensi kali C dengan T sama dengan AS kali FY. Jadi beton dengan baja ya. Nah, ini ada bahasanya ditransfer antara beton dan baja sama dengan gaya tekan di dalam beton. Nah, dari keduanya ini AS kali FY untuk nilai P, terus C sama dengan 0,85 F aksensi kali AC, kalian pilih yang terkecil. Seperti itu ya. Nah, pilihan terkecil ini kita bisa eh, tahu berapa jumlah penghubung gesernya ya. Berapa N itu apa sih? Berapa jumlah stud-nya ya yang dibutuhkan di antara titik momen nol dan maksimum. Karena kita kan tumpuan sederhana ya. Momen pada saat dia nol berarti dia sendi di ujung. Atau sendi atau roll di ujung. Momen maksimum berarti dia di tengah bentang, 1/8 KL kuadrat, seperti itu. Terus lihat, ada jumlah total dari Qn, simbolnya adalah Qn. Nah, Qn itu adalah kekuatan nominal geser, bukan kekuatan nominal geser penampang ya, penampang balok. Ini adalah kekuatan geser nominal dari satu sirkonektor, ya, berarti sambungannya yang menyebabkan yang bisa terjadi, yang bisa menyebabkan aksi kompositnya. Jadi nilai Qn-nya. Nah, rumus kekuatan geser, satu gesir ya, untuk stud-nya, ISC sama 3I33. Ini juga saya ambil dari buku. Qn sama dengan, Qn sama dengan 0,5 kali ASC, akar dari F aksensi kali EC. Itu lebih kecil dari RG kali RP kali ASC kali FU. Nah, kalau seandainya didapat misalnya, Bu, saya dapat QN-nya lebih besar dari RGRP, bagaimana? Ambil yang terkecil.
Sama halnya kalian perhitungan baja satu, menghitung sambungan toh, eh, blok sir itu semua ambil yang terkecil ya. Jadi kalau misalnya didapat 0,5 lebih besar, ya berarti ambil yang terkecilnya. Berarti kalau misalnya yang terkecilnya RG kali RP kali ASC kali FU, ambil yang itu yang terkecil. Pokoknya ambil yang terkecil. Nah, keterangan variabelnya ada ya, luas penampang stupnya. Luas penampang stup itu kan dia berbentuk lingkaran ya, diameter 19. Jadi pada umumnya ya, diameter 22 kayak gitu. Jadi kita misalnya ambil diameter 19 ya. Berapa hitung luasannya itu? Luasan dari studnya seperempat pi d kuadrat. Kalau kita kalikan tinggi berarti dia volume ya. Berarti hanya seperempat pi d kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau tadi Qn itu kan kekuatan nominal dari satu shear stud. ASC itu adalah luas penampang shear studnya. Toh, RG itu adalah koefisien reduksi untuk plat baja bergelombang. Biasanya kita ambil satu untuk plat beton tanpa dek. Ya, kita ambil satu. Tapi kalau dia pakai dek, kita lihat tabelnya. Terus RP itu adalah koefisien reduksi untuk plat baja bergelombang. Plat baja bergelombang satu untuk plat tanpa dek. Jadi kalau misalnya dia tidak pakai dek, ya kita pakai satu ya. F adalah kekuatan tarik minimum dari sir konektor. Kalau misalnya diketahui BJ37 itu bukan kekuatan tarik minimum ya. Itu adalah mutu baja dari profil. Kalau kekuatan tarik minimum FU itu adalah mutu dari sir studnya ya. Nah, umumnya itu kita pakai 65 KSI ya, atau sekitar 490 MPa. Jadi kita misalnya kalau saya enggak tahu ya ambil saja 65 KSI ya. Eh, Pakai satuan metrik semua. Itu ASTM A108. Terus kemudian kita lihat ada tabel-tabelnya. Mana tabel-tabelnya? Nah, ini tabel 7.1. Tabel 7.1 koefisien reduksi RG dan RP. Jadi tanpa gangguan dari dek ya, no dek interference ya. Berarti tidak ada deknya, tanpa deknya. Pada plat beton praceta kita ambil satu RG dan RP-nya. Terus rib dek searah balok. Hmm, Kan diketahui di soal apa? Dia searah balok, dek ribsnya paralel. N per ini toh. Berarti searah dengan tegak lurusnya. Kalau searah kita ambil berapa? Satu dengan 0,75 atau 0,85 dengan 0,75 tergantung dari WR-nya dibagi HR-nya. Kalau WR-nya dibagi HR-nya lebih besar dari 1,5, kita ambil 1 dengan 0,75. Kalau lebih kecil dari 1,5, kita ambil 0,5 dengan 0,75. Nah, seperti itu. Kalau apa lagi nih? Deklivis tegak lurus. Berarti satu, kalau satu studnya dalam strip ya, itu kita ambil satu dengan 0,6. Kalau dua berarti 0,85 dengan 0,6. Kalau tiga kita ambil 0,7 dengan 0,6. WR itu kita lihat lagi notesnya catatannya ya, rata-rata dari lebar rib decknya. Terus HR-nya itu adalah tinggi rib decknya. Jadi kalau misalnya diketahui di soal HR-nya 55 ya coba kamu lihat di brosurnya steel deck. Tingginya berapa, lebarnya berapa. Itu kamu bisa asumsikan sendiri ya. Seperti itu. Jadi tergantung WR dengan HR-nya. Kalau dia dipasang searah, dipasang tegak lurus itu ada semua. Kemudian, kita lihat ya, tunggu dulu saya buka bukunya ya. Sebentar saya ajarin ini kok. Kalian nanti belajar sendiri, saya cuma terangkan sekilas ya. Satu, dua, 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 satu, dua, dua, satu.
di halaman 500-an. Kalian coba buka. Hmm. Ini tuh sales top search. Ngerti deh maksud saya itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Hmm. Iya sebentar ya nak, sebentar di kemana aja. Nah lihat lagi ya. Untuk normal weight, kalau yang ini EC adalah modulus elastisitas konkret, ini satuan bukan metrik ya. Karena kalau kita ubah ke Indonesia berdasarkan SNI itu 4.700 akar dari FC frame. Kalau ini kamu pakai satuan KSI kayak gitu-gitu clips dan sebagainya ya. Kalau kita EC sama dengan 4.700 akar dari aksensi. Nah, berdasarkan ISC, kita lihat QN-nya. QN-nya tadi itu yang saya sampaikan tuh 0,85 kali ISC. ASC itu adalah luas tutnya akar dari ini. EC-nya berapa nanti ya? Kok hitung 4.700 akar dari eh, berapa namanya? 4.700 akar dari aksensi. 4.700. Nah, namanya nih. Terus lihat ternyata didapat 12,76 lebih besar, berarti nilai yang di dalam ini 0,85 kali ASC akar dari ini itu lebih besar, kan syaratnya harus lebih kecil dari ini toh, maka diambil yang lebih tetap lebih kecil. Nah, gitu kan, meskipun tidak murni jadi diambil 11,60 kips. Nah, jadi number of stud-nya itu adalah gaya geser ini dibagi QN-nya. Nah, ini bagaimana dapat V aksennya? V aksennya. Ya sebentar, ada apa tuh di dalam? Ya sebentar, Mami. Ani, bentar ya, Dek. Adek minum. Terus kita lanjut lagi. Jadi the number of stud-nya itu pada jumlah apa namanya? Berapa berapa stud-nya itu adalah V aksen itu tadi itu yang saya sampaikan bahwa V aksen itu kan bisa dari gaya tekan atau gaya tariknya atau C 0,85 F aksensi kali AC atau AS kali FY. Ambil yang terkecil di antara keduanya. Jadi kau hitung dulu keduanya, kemudian ambil yang terkecil. Nah, didapatlah kalau di soal ini dia dapat 384 dibagi 11,60 dapatlah 33,1. Nah, spasinya sampai sini ngerti kan, Nek? Adek? Ngerti, Bu? Kau ulang-ulangi lah, kau lihat toh. Jadi jumlah stutnya itu N1 sama dengan tadi berapa V aksen dibagi Kia. V aksen dibagi Qn. Nah, V aksen itu adalah nilai tekan atau nilai tarik keduanya diambil yang terkecil. Nilai tekannya apa? 0,85 kali F aksensi kali AC. Nilai tariknya apa? AS kali FY. Kamu lihat angkanya yang mana terkecil, itu yang kau pakai. Nah, dibagi QN-nya. Nah, QN-nya pun kau ambil yang terkecil. Dari yang tadi syaratnya 0,8 0,5 kali ASC dibagi akar dari F aksensi kali EC dengan lebih kecil atau RG kali berapa dan sebagainya ya. Nah, itu kau pilih lagi yang terkecil yang mana. Nah, gitu. Kalau sudah itu dapatlah jumlah stud maksimumnya. Nah, kalau misalnya dia dapat sekian pembulatan, kalau misalnya dia dapat 15,1 ya kamu bulatkan ke atas jadi 16 stud. Itu per setengah bentang ya. Jadi kan misalnya panjang bentangmu 10 meter, berarti kamu hitung jumlah studnya itu per setengah bentangnya. Berarti kalau misalnya dia dapat 15, nanti 15 kali 2 berarti 30, 15 kali 2 berarti 30 stud kita gunakan sepanjang 10 meter. Seperti itu. Kita hitung lagi spasinya toh. Hitung spasinya itu adalah panjang panjang 10 meter itu dibagi jumlah stud totalnya berapa. Itulah eh, spasinya. Sampai sini ngerti? Kemarin itu saya ajarin apa?
semester kemarin itu saya enggak ajarin mahasiswa sampai sini. Jadi hanya sampai kekuatan lentur desain dengan tegangan-tegangan. Nah, saya mau kalian kan di sini soalnya kalian nanti untuk UAS itu kalian mendesain seperti itu ya. Jadi sebuah penampang misalnya dengan panjang 10 meter, jarak antar baloknya 3,5 meter, misalnya gitu kan. Diketahui mutu baja, mutu beton, terus diketahui AR-nya, kualitas dari stud-nya. Kalian desain seperti apa? Hitung misalnya kekakuan elastis, pilih profil penampang. Kalian mendesain ya dengan cara pendekatan itu ada di buku ya. Pendekatan-pendekatannya makanya kalian buka bukunya William. Ibu mengacunya ke situ juga. Hmm. Terus kalau kita sudah dapat jumlah stutnya ya udah. Nah, ada syaratnya juga, syarat spasi stutnya mana ya? Ini di sini. Hmm, bentar ya. Hmm, hmm, syarat mana syaratnya? Kok kelihatan? Jadi maksimum diameternya ISC I33.2 D6 ya. Jadi diameter maksimumnya itu adalah 2,5 kali flange thickness. Berarti tebal flange-nya ya. Kalau flange kan sayap ya. Kalau web itu badan. Jadi 2,5 kali tebal flange. Seperti itu. Kecuali ditempatkan langsung directly over the web. Berarti ditempatkan langsung di atas webnya. Seperti itu. Minimum length-nya berapa ini? 4 kali diameter stud. Ya, itu saja ya. Berdasarkan ISC 4 kali diameter. Jadi minimumnya, panjang minimumnya ya. Jadi tadi diameter maksimumnya itu 2,5 kali 2,5 kali tebal dari sayap. Terus panjang minimumnya 4 kali diameter studnya. Terus spasi longitudinalnya. Kalau searah dengan longitudinal kan yang tegak lurusnya. Kalau transversal dengan longitudinal beda ya. Spasi longitudinal center to center berarti 6 kali diameter stud. Ya. Terus spasi longitudinal maksimum 8 kali tebal plat slab thickness kan. 8 kali tebal plat itu lebih kecil dari 36 inch. Ya, berapa? Satuannya kali 36 kali 2,54 ya. Terus spasi transversal minimum antar stud sejajar lebar ya. Itu 4 kali diameter studnya. Terus penutup lateral minimum lateral cover ya. 1 inch kecuali dipasang dalam dek bergelombang. Ya itulah kalian anunya, apa namanya? Kalian ikuti ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah misalnya kamu lihat pakai diameter 19. Nah, kalian desain sudah didapat nilai S-nya berapa. Nah, lihat lagi syaratnya jangan terlalu rapat ya. Sesuai dengan syaratnya. Kalian mendesain tuh. Terus hmm, jadi biasanya itu kalau kita pasang di balok yang dipakai apa namanya steel deck ya dipasang searah balok itu kan kalau searah kan dia posisi kondisi kuat ya dibandingkan tegak lurusnya. Jadi biasanya dia dipasang 2 stud per titik dia. Nah, kalau misalnya dia dapat awalnya dia cuma dapat 15, berarti 15 kali 2, berarti 30. Panjang bentangnya misalnya 10 meter dibagi 30, dapat sekian. 10 meter ya berarti kali jadikan sentik atau jadikan milimeter ya. Baru kalau dia dipasang stud mana coba ya? 2 titik
2 stud per titik, berarti dia 2 stud per titik itu kalau kayak modelnya seperti ini. Ya. Misalnya ini plat. Oh, kita misalnya pasang dia dua. Kan biasanya ada cuma dipasang satu gitu kan. Jadi 2 stud, jadi ini 2 studnya. Atau dia begini satu-satu juga bisa. Iya. Nah, kalau untuk ini yang terus mana lagi? Jaraknya ini sudah ya, kalian sudah pelajari nih. Mencari deflection ini juga sudah. Nah, ini yang tadi reduce capacity. Mhm. Nah, ini jaraknya maksimum rate-nya set. Jumlah studnya. Ya, di sini ada contoh-contoh soalnya ya, kalian bisa pelajari. Oh, ya, benar. Billingnya. Ini jumlah studnya ya, total ini spasinya. Dia pakai 6 diameter. Jadi spasi stud itu kita bisa hitung dari panjang bentang dibagi jumlah studnya ya, dapatlah spasinya. Nah, ketika kamu sudah dapat spasinya, kamu lihat lagi syaratnya. Syaratnya seperti apa, memenuhi tidak. Gitu ya. Tapi kalau misalnya terus kemudian kamu desain misalnya 2 stud satu titik tuh, jadi dia dipasang sejajar begitu. Ya udah nilai n-nya tadi itu jumlah studnya dibagi 2 gitu kan. Nah, dibagi 2, nah berapa yang kamu pasang? Jadi misalnya ketika kamu dapat panjang bentang diketahui di soal 10 meter, terus nilai 10 meter itu kamu bagi 2 nilai L-nya kan, karena dia kita pakai setengah-setengah kan, pas di maksimum 0, tadi kan dia sampaikan 0 sampai di maksimumnya, berarti 0 sampai maksimumnya berarti setengah bentang, toh. Berarti 10 meter dibagi 2 itu nilai L ya, berarti 5 meter, 5 meter. Nah, ketika kamu dapat jumlah studnya tadi 15, berarti 5 meter dibagi 15. Gitu kan, kita pakai setengah dulu, sekian milimeter. Gitu kan. Jadi meter itu jadikan milimeter. Berarti 10.000 dibagi 2. Dapat 5.000. Gitu kan, 5.000 mili. 5.000 mili dibagi, misalnya dapat 15. Dapatlah sekian milimeter. Nah, itu untuk satu stud. Ya. Kalau kita pasang 2 stud berdampingan, berarti tadi 10 bagi 2 kan 5.000. 5.000 dibagi, berarti 15 bagi 2. Ya, 15 per 2 dapat sekian milimeter. Itu untuk 2 stud per titik berdampingan. Ada contohnya juga di buku William. Sampai sini ngerti deh? Ngerti, Bu. Ya. Jadi nanti kamu di soal ya, untuk 1 stud per titik sekian jaraknya. Jika 2 stud dipasang per titik berdampingan, sekian jaraknya. Berarti kalau dia 2 stud ya udah tadi berarti setengah bentang dibagi
totalnya, total misalnya 15 dibagi 2. Tapi 15 itu hanya untuk setengah bentang, bukan dikalikan 2 ya. Tapi kalau kamu mau cari keseluruhan ya udah 15 kali 30, 10.000 dibagi 30. Seperti itu ya. Tapi tergantung syaratnya. Terus, nah, sekarang lanjut kita ke menghitung gaya geser. Ini ini untuk kapasitas dari shear strutnya. Sekarang kita menghitung kekuatan geser rencana. Kan kalau kita hitung beam eh, balok sederhana, ada momen, ada gaya lintang, ada gaya normal, gitu kan. Nah, gaya momen adalah gaya kali jarak. Gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu penampang. Terus gaya normal adalah gaya yang sejajar. Nah, gaya sejajar itu lihat apakah ada gaya horizontal yang sejajar sumbu balok. Itu ada sehingga muncullah gaya normal. Sedangkan gaya lintang adalah gaya yang tegak lurusnya. Nah, gaya tegak lurusnya ini kita merencanakan kekuatan geser rencananya untuk pada beam. Nah, rumusnya ini V, VN itu sama dengan 0,6 kali FY kali AW kali CV. FY tegangan lele baja. Tuh kan, kalau bisa diketahui BJ berapa, BJ profil, nah hitunglah FY FU-nya. AW adalah luas bidang geser dari web. D itu adalah tinggi bersihnya. Misalnya ini. Ini toh. Jelek ini gambarnya. Ini kan T flange ini kan. Ini T flange. Kalau ini T web. Web itu kan badan. Ini T flange juga. Nah, D-nya itu ini. Ini. Ini tinggi bersihnya ya. Dikalikan TW-nya, T flange-nya. Karena bagian sini itu yang mengalami geser ya kalau ketika kita pasang ke sana. Gitu ya. CV adalah koefisien geser pada web. CV-nya. IV adalah faktor reduksi kekuatan geser. Biasanya 0,9 atau 1 tergantung kondisi. Kalau tidak langsing, non-slender, ini kita pakai 1. Kalau dia web langsing, adanya potensi tetik geser, kita pakai 0,9. Biasanya kita pakai 1 ya, penampang kompak ya. Kalau langsing itu yang di di balok-balok girder yang di jembatan itu langsing. Ya kita pakai 1. Terus tekuk lokal web terjadi nilai CV-nya 1. Jika tekuk lokal webnya tidak terjadi, kita anggapnya 1 saja. Ini 1, ini 1 juga. Kita kali ini kali AW-nya. Ini luas bidang gesernya ini. Itu VVN. Itu syaratnya kan kalau momen kan VMN mesti lebih besar dibandingkan MU. Gitu kan. Nah ini mesti lebih besar nilai V-nya. VU-nya. Kita didapat dari mana ini VU-nya? Ya udah kamu hitung BIM. Sendirol. Toh, kalau ini 1/8. 8 KL kuadrat. Nah, kalau ini berarti berapa gesernya? Berarti W berapa? WU kali L per 2 ya, 1/2 WL ya. Jadi kamu hitung gesernya ini mesti lebih besar dari yang ini. Kalau lebih besar berarti oke ya memenuhi untuk batasan geser. Seperti itu. WU kali L per 2 C gesernya. Kita lihat lagi. Ini ya. Kalau ini, jadi yang tadi itu yang kita dapat, yang rumusnya, apa yang namanya,
V kali 0,6 kali FY dan seterusnya itu mesti lebih besar daripada ini ya yang kita dapat. Nah, sehingga didapat ya ini yang lebih kecil. Paling itu. Ada sampai di sini ada lagi yang mau bertanya, Dek? Mau tanya Bu, Mm-mm. jadi kan kalau misalnya kita mendesain berarti artinya kita nanti ngitung sir konektornya tuh di bagian mana ya Bu? Kayak di langkah keberapa sih Bu setelah kita melakukan perhitungan apa gitu? Jadi nanti lihat soalnya, Dek, pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaan posisi nilai A, poin A, hitunglah kekakuannya. Oh, kamu hitung kekakuannya dulu awal. Terus pertanyaannya B, tentukan profil penampang. Dan misalnya kekuatan lentur yang diizinkan, kekuatan lentur desain, ya udah, hitungi dulu. Jadi step-stepnya itu sebelum hitung kekakuan, kamu menentukan dulu lebar efektifnya. Apa yang diketahui. Jadi diketahui misalnya balok, terus diketahui ditanyakan apa, diketahui misalnya profil apa gitu kan. Kan profil kita belum tahu toh, karena kita mau mendesain ceritanya, berarti mutunya apa gitu kan, FY-nya berapa, FU-nya berapa, nilai N-nya berapa. N-nya kan kita sudah tahu ya, rasio modulernya, karena ada mutu baja, ada mutu beton gitu kan. Terus hitung lebar efektifnya berapa. Nah, di soal itu biasanya saya kasih tahu berapa beban-bebannya. Jadi beban-beban yang ada di soal itu yang kamu nggak perlu kamu hitung lagi beban kalau misalnya sudah ada diketahui beban yang ada di soal ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti kamu hitung dulu bebannya seperti itu ya. Nah, baru poin A. Poin A hitung kekakuannya misalnya ditanyakan kekakuan. Terus tentukan profil penampang. Nah, hitung profil penampang berdasarkan itu sistem trial and error ya. Kalau yang di bukunya William berdasarkan nilai W beratnya. Beratnya kan kita bisa lihat di tabel profil kan. Dia mana ya? Bentar ya, saya enggak terlalu banyak sekali rumusnya ini, saya enggak hafal. Bentar ya. Jadi nilai W itu, jadi kita sistem trial dan error atau nilai momen nominal Fy kali Zx-nya ya. Ah, mana ini? Benar. Nah, try nominal ini. Jadi 3,4 dikalikan MU kali V dibagi Fy dalam kurung D per 2 tambah T dikurangi A per 2. Pakai rumus itu ya. Barulah cek profil apa. Profil apa yang digunakan. Setelah itu lihat lagi apakah dia perlu dihitung nggak beton setelah mengeras atau sebelum mengeras, tergantung dari pertanyaan. Kalau pertanyaannya tidak ada itu ya nggak usah, langsung saja setelah mengeras semua 28 hari. Hitung kondisi LRFD dengan ASD-nya, baru hitung kekuatan lentur yang diizinkan. Setelah kekuatan lentur yang diizinkan, eh, hitung sir konektornya, ya. Sir konektor baru defleksinya, gitu. Sampai sini ngerti deh? Jadi mungkin saja nanti kalian dalam satu kelas itu tidak sama profilnya ya. Kamu lihat di halaman 577 ya, ada ada soal mendesain. Jadi dia mencoba misalnya W16 kali 26 gitu kan, dengan lebar berapa. Jadi dia pakai W sama dengan 3,4 kali MU dibagi V kali FY dan seterusnya. Untuk LRFD solution ya, biasanya profil yang kita pakai di LRFD itu kita samakan saja dengan profil yang di ASD. Seperti itu. Kalau kamu misalnya ada waktu lagi, ya coba kamu cek. Kalau misalnya dengan cara, kan nanti kita kedua cara ya, kita mencoba apakah memenuhi atau tidak kekuatan lentur desain dengan kekuatan lentur yang diizinkan. Kalau seandainya tidak memenuhi, mungkin profilnya berbeda gitu kan. Tapi rata-rata kalau saya lihat dari keseluruhan itu hampir apa yang kita pakai di LRFD itu di ASD juga itu aman seperti itu. Misalnya kamu sudah pakai di LRFD, kamu pakai W misalnya 600 kali 600 kali sekian,
Terus di ASD kamu pakai itu juga. Kalau seandainya kamu mau coba lain, ya udah kamu pakai pendekatan lagi, misalnya W dengan rumus yang sama 3,4 tapi dikalikan omega, bukan lagi dikali V. Karena kan ada faktor omeganya ya. Dikalikan M-nya yang tidak terfaktor ya, eh, bebannya, terus dibagi Fy dikali D per 2 ditambah dan seterusnya. Hanya bedanya di omega dengan M-nya. Ada M ultimate yang 1,2 dengan 1,D6. Ada yang hanya D plus L-nya di situ. Oke, ada lagi Dek, mengerti Dek? Ibu tadi kan apa tuh nyari profilnya pakai UB Bu. Berarti nggak pakai itu Bu, MN dibagi FY gitu Bu. Bisa pendekatan itu kalau kita lihat dia di bukunya William itu di halaman 200 ya, atau rumpunya Abigail. Itu dia pakai bisa jadi momen Fy kali Zx-nya, ya kan? Nanti Zx-nya keluar momen nominal dibagi apa tadi yang saya sampaikan deh, saya lupa. Momen sama dengan Fy kali Zx-nya kan, Zx itu momen dibagi mutu ya. Itu bisa pendekatan itu. Eh, coba coba saja kamu lakukan karena biasanya ibu juga pakai pendekatan itu bisa ya, dia memenuhi. Nah, kalau seandainya tidak ya udah cara pakai yang ini rumusnya yang berdasarkan berat. Kan di profil juga ada berat ya. Di profil juga ada ZX-nya gitu kan. Cara pendekatannya ya lihat saja yang mana memungkinkan. Coba saya buka bukunya Abi dulu ya. Ibu juga ngacunya di buku deh. ZX, FY, momen nominal sama dengan VMN sama dengan VMP. Fy kali Zx-nya. Nah, dari sini kan muncul Zx-nya. Ya udah cara pendekatan ini juga bisa sih kalau saya ya. Karena kan di mana? Inggris ini. Nah, momen nominalnya kita cari dulu momennya toh. Kita pakai Fy kali Zx-nya. Zx-nya ya udah ini dibagi ini kan. Muncullah statis momennya. Dari sinilah kita bisa dapatkan cara pendekatannya juga begitu. Tapi kamu harus tahu momennya ini kan. Momen keseluruhan. Nah, nanti kamu coba dengan rumus ini, karena kan ibu juga pakai rumus pendekatan ini kalau momen yang diakibatkan, apa namanya, balok yang diakibatkan lentur murni saja ya, ibu pakai ini pendekatannya. Bisa juga pakai pendekatan ini. Mana ya? Ini geser. Nah, ini W berdasarkan beratnya. 3,4 kali MU-nya ya, dibagi V Fy D per 2 kali T dikurangi A per 2. Ini juga bisa. Jadi kamu nanti ya coba kamu dua-duanya ya pelajari deh. Ini yang mana profil yang lebih aman itu yang kau gunakan. Misalnya ini misalnya dia dapat 600 kali 300 sedangkan ini dia dapatnya 600 kali 400 ya udah aku pakai yang 600 kali 400. Gitu kan. Oke. Oke, Adek. Oke Bu, udah. Yang jelas metodenya yang saya sampaikan lah ya kemarin. Selebihnya kalian pelajari bukunya. Saya kan sudah share ke kalian tuh buku-buku ini. Referensinya ada, rujukan kita ada jelas ya. Orang kalau mau mendesain itu ngacu buku-buku ini juga. Misalnya kalau kita mau mendesain tuh profil apa yang kita gunakan. Kalian PBTS kemarin pakai profil apa, ya udah kita pakai pendekatan-pendekatan itu. Jadi nanti soalnya saya itu mendesain ya, bukan menganalisis. Jadi kemungkinan besar itu kalian tidak sama profilnya, mungkin ada yang sama beberapa orang, ada yang beda, beda sedikit. Seperti itu ya. Karena kita ngacunya apa ya,
Internasional mungkin pertanyaannya apa namanya? Soalnya Ibu dalam bentuk bahasa Inggris ya, Dek. Ibu baru mencoba juga ini. Ya, oke, sampai situ ya. Kalau nggak ada mau bertanya lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Yang lain, ada yang mau bertanya, Dek? Oh ya Bu, kita kan eh, desain ya Bu. Tapi nanti untuk apa diameter studnya udah diketahui kan Bu di soal? Kalian yang ini, kalian yang ya namanya kalian mendesain, ya. Oh, Paling mutunya saja yang saya sampaikan. Kalian desain, coba kamu lihat di pasaran, diameter stud yang ada di pasaran apa berapa, diameter berapa, begitu. Jadi bisa saja kamu ambil ada yang diameter 19, ada yang diameter 22 gitu kan. Seperti itu. Jadi luasannya beda, jadi sehingga kita bisa juga dapat eh, apa spasinya berapa gitu kan. oke Bu. Oke. Ya, sekalian bisa searching lah ya di anu. Jadi nanti kalian bawa tabel profil karena saya tidak sediakan karena kan mendesain. Kalian bawa tabel profil, tidak usah bawa SNI. Kalian catat rumusnya saja kertas satu lembar. Rumusnya kondisi plastis, rumusnya kondisi elastis, rumusnya sirkonektor, rumusnya spasi spasi apa namanya? Spasi stutnya, syarat spasinya itu kalian catat ya, yang penting-penting. Syarat spasinya, kemudian rumus defleksi untuk eh, balok balok beban merata ya. Kalau beban terpusat beda lagi. Defleksinya bukan 5 Ki itu ya, KWL sekian. Eh, itu kalian tulis di selembar keterangannya apa, bagaimana mencari misalnya nilai gesernya 0, V-nya apa, CV-nya itu apa, ya dituliskan aja gitu kan untuk menjawab atau mungkin tahapan-tahapannya kalian ketika mau menjawab soal toh sekalian rumusnya di sampingnya bisa seperti itu. Tapi bukan contoh soal yang kalian yang tulis penyelesaian bukan hanya rumus-rumus. Nanti itu kalian scan barengan dengan soal dan dikumpulkan ya itu. Baik Bu. Mm-mm. Ada lagi deh yang tidak diketahui di soal, terus kalian mau menganalisis ya udah kalian bisa asumsikan. Nanti kalian berikan tanda asumsi gitu kan. Misalnya tidak diketahui lupa tinggi rusuknya. Ya udah asumsi tinggi rusuk. Kan di SNI itu ada ya berapa mili asumsi tinggi rusuk, asumsi lebar. Tapi berdasarkan kau lihat di brosur-brosurnya still deh gitu kan misalnya asumsi mutu baja asumsi mutu eh, sirkonektornya seperti itu kalau nggak diketahui. Oke, ada lagi yang lain mengerti deh kalau ini Kevin Ngerti, Bu. mengerti ya, terus siapa lagi, Abid, Rahmat, banyak lagi ya di sini, Fad mana tuh, Marset ya, ngerti deh. Lagi dipahami, Bu. Bukunya ada kan yang saya share, ada. Ada, Bu. Oke. Ada. Saya minta tolong sama si Syadan mana? Syadan? Ini Iya, Syadan Bu. kadang ada. Ini Syadan ini udah males balas WA saya. Oh, saya belum cek WA, Bu. Maaf, Bu. Oke, kuliah kita hari ini hanya sampai di sini ya, Dek. Insya Allah kita ujian, soalnya nanti Senin saya share ke Prodi. Dan saya sudah minta izin juga ke Pak Fahmi ya, untuk soal UAS ini saya yang buat. Biasanya kan Pak Fahmi ya.
Kemudian apalagi? Saya minta tolong di screenshot ya, Dek, Seva yang hadir hari ini. Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya.